Nah, karena memang gelap, kamar itu memang gelap tanpa pencahayaan, ya kan? Hasan menutup kembali pintu tersebut. Gerak. Hasan langsung menyalakan lampu tempel yang ada di situ, lampu minyak. Dan baunya ini sangat menyengat sekali. Ini bau apaan? Perasaan dulu baunya nggak kayak gini ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen, namanya siapa, kotanya di mana. Biar saya ini semakin hari ini semakin tambah kenal kalian satu persatu. Karena dari kemarin ini kadang-kadang ada yang absen, kadang-kadang ada yang enggak gitu. Jadi saya untuk mengingatnya ini biar mudah gitu, jadi dibiasakan absen gitu. Saya seneng banget karena apa? Ini ternyata keluarga saya ini banyak banget saudara-saudara saya. Subscriber ini saya anggap ini udah bukan orang lain lagi, melainkan saudara saya sendiri gitu. Ini siapa tahu pas saya tersesat di mana, mungkin di Jawa Timur, Jawa Tengah gitu, atau Jawa Barat mungkin ya kan, atau pas saya lagi di luar pulau gitu, kita bisa berjumpa gitu. Karena yang sudah kita ini udah pada berjumpa gitu. Mudah-mudahan ini semuanya diberi panjang umur, sehat selalu semuanya, banyak rezeki, amin. Ya, ini kita akhirnya bisa berjumpa gitu. Nah, pastikan sudah absen semuanya. Nah, untuk cerita kali ini adalah part 2. Ya kan? Yang dimana part satunya ini berjudul, nah ini dia, kumakan hidup-hidup semua hewan buas yang ada di hutan demi pesugihan. Ini cerita yang sudah lama sekali ya kan. Ini cerita kejadian yang sudah lama sekali, kisaran tahun 60-an. Nah ini part 2-nya nih. Kejadiannya ini di part 1 kan dimana Hasan ini berhasil masuk ke dalam berangkas almarhum Juragan Durno yang sekarang udah diwariskan kepada anaknya si Kunto. Nah pada saat itu ya kan, pada saat itu dua penjaganya ini sudah berhasil dilewati Hasan ya kan. Akan tetapi ketika Hasan sudah masuk di berangkas, ternyata ya kan Mas Kunto ini berada di depan pintu kamar itu. Akankah ketahuan ya kan? Nah kalian ini yang belum nonton part 1, alangkah baiknya nonton part 1 dulu biar nggak bingung ya. Kalian sudah penasaran apa yang akan terjadi dengan Hasan? Akankah Hasan ini terbongkar? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Nah ini kejadian memang udah lama sekali ya kan. Ini di mana Hasan pada saat itu ya kan, ini kebingungan, keringetan, dia keringet dingin keluar. Karena apa? Hasan baru sadar, ya ampun iya, ini rumah bapaknya Mas Kunto ini dulu kan juragan saya. Dan dia ini percaya dengan dukun-dukun. Dukun yang saya datangi adalah sama dengan dukun beliau. Akankah saya akan ketahuan di situ ketika Mas Kunto ternyata dia punya indera keenam juga atau bagaimana? Ini Hasan panik. Mas Kunto ini tahu nggak ya dengan hal-hal seperti ini? Sementara, ya kan, di sisi lain istrinya ini sedang ketakutan. Ketakutan terus membakar sambil menunduk karena di depannya ini ada makhluk yang tinggi besar ini sedang duduk bersilah dengan penuh koreng. Makhluk itu bener-bener kayak kalau di tempat saya ini kayak buto. Penuh dengan bulu ya kan, korengnya, nanahnya ini terus-menerus menetes. Ini seolah-olah kayak mau makan istrinya si Hasan. Akan tetapi makhluk tersebut hanya menghirup asap-asap yang telah dibakar oleh istrinya Hasan. Asap kemenyan tadi yang sudah dicampur dengan tulang-tulang. Nah kita balik lagi nih ke Hasan. Di mana Hasan ini kebingungan. Aduh gimana nih. Nah pada saat itu Hasan melihat ya, gagang pintu mulai bergerak. Tak lama kemudian tiba-tiba disusul anak buahnya Kunto. Juragan Kunto, kami tadi udah meriksa muter-muter rumah, keliling rumah, aman kok. Cuma kami memang lihat ada beberapa kucing lari. Oh gitu, ya udah. Nah pada saat itu Hasan ini bener-bener lega karena apa? Gagang pintu kembali lagi naik. Yang tadinya udah ditekan ke bawah, tinggal dorong buka. Hasan bakalan antara ketahuan apa tidak. Udah tinggal kayak gitu. Saat itu Juragan Kunto ya kan, ini ngomong sama anak buahnya. Ya udah, kalian kembali jaga ya. Saya ini capek, saya mau istirahat. Juragan Kunto ya kan, ini akhirnya langsung masuk ke dalam kamar. Syukurlah Mas Kunto nggak tahu. Nah singkat cerita ya kan, ini kurang lebih 1 jam Hasan berada di situ.
memastikan kondisi di luar kira-kira pokoknya udah aman. Nah, setelah itu akhirnya Hasan pelan-pelan membuka pintu. Cekrek. Hasan lihat kiri kanan, di mana ini pencahayaan rumah besar itu, ya kan, rumah tua itu hanya menggunakan lampu-lampu minyak. Hasan memastikan, oh udah aman. Hasan keluar dengan membawa tas, ya kan, ini yang berisi perhiasan dan uang. Nah, Hasan keluar nih. Nah, saat Hasan keluar, Hasan udah kembali nutup. Hasan melihat dua anak buahnya ini belum tidur. Hasan ini deg-degan. Ini mereka lihat aku nggak ya? Lihat aku nggak ya? Lihat aku nggak ya? Hasan coba ngetes pakai tangan, ya kan? Jadi yang dilihatin ini tangannya dulu nih. Ternyata mereka nggak lihat. Cuma mereka merasakan hawa yang bener-bener aneh. Kak, kamu rasain hawa aneh gak? Iya sih, aku juga merinding ini. Kedua penjaganya kayak gitu, tapi nggak melihat Hasan. Nah, setelah Hasan memastikan mereka berdua ini tidak melihat, barulah Hasan ini berlenggang. Dia ini jalan kaki santai keluar dari rumah itu. Wah, Hasan seneng banget. Setelah itu Hasan langsung masuk perkebunan. Dia menuju ke rumah. Singkat cerita, ya kan, perjalanan sudah sampai rumah, Hasan langsung mengetuk pintu dapur. Dek, 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 dek. Dek, bukain. Dek, bukain. Nah, pada saat itu juga, ya kan, ini tiba-tiba makhluk tadi yang sudah di depan istrinya, ya kan, yang ada di depan istrinya duduk bersila, ini tiba-tiba mengepul seperti asap menyatu dengan asap yang ada di tungku kemenyan tadi. Menyatu, Sak. Hilang. Iya mas, bentar mas. Iya mas, bentar. Dibukain lah, cekrek. Hasan masuk. Nah, saat Hasan masuk, istrinya ini ketakutan. Kamu kenapa, Dek? Mas, aku kalau kayak gini terus aku nggak mau, mas. Nurut. Emang apa yang kamu lihat? Tadi ada makhluk, mas. Bener-bener mukanya ini hancur, dia ini tinggi, besar, dia duduk bersila di depanku sambil menghirup asap ini, mas. Asap yang ada di tungku kemenyan, mas. Terus tulang-tulang sudah kamu bakar semua. Ya ini mas, sisanya tinggal ini. Ya udah nggak apa-apa. Udah. Yang penting kamu sudah menjalankan tugasku. Udah, tugasmu tinggal itu saja. Diulang-ulang terus. Ngerti? Setiap aku beraksi, itu diulang-ulang terus. Dan kamu pengen lihat? Aku bakal mengangkat derajat kita semua. Keluarga kita ini. Keluarga kita ini bakal dipandang orang. Maksudnya mas, coba lihat ini. Uang dan perhiasan ditumpahkan di tanah. Frak. Mas, kamu dapat uang dari mana? Kamu dapat perhiasan dari mana? Ini sekarang punya kita. Kita harus kaya. Biar orang-orang ini pada tunduk sama kita. Biar warga semua ini pada tunduk sama kita. Ngerti? Khususnya aku. Aku. Mas, kamu dapat dari mana, mas? Ini apa sebenarnya yang telah kamu lakukan? Udah diem. Mas, aku nggak mau, mas. Kalau kamu aneh-aneh, kamu melakukan tindakan-tindakan yang kayak gini, nggak halal. Apa? Ngomongin halal. Ngomongin halal. Istrinya Hasan, Bu Narti, ini langsung ditampar sama Hasan. Bang! Diam kamu. Kerjakan apa yang aku perintahkan. Kalau sampai kamu nggak nurut sama aku, kamu bakal tak ceraikan. Ngerti? Iya, mas. Iya, mas. Iya, mas. Maafin aku, mas. Maafin aku. Jadi di sini Bu Narti ketakutan karena diancam mau diceraikan. Beda kayak sekarang-sekarang. Diceraikan, ya udah mas, aku mau cerai. Gak apa-apa, ya kan? Kalau sekarang-sekarang ini kayak udah nggak tabu lagi Mas Lutfi ya. Ya kan? Kalau sekarang Mas Lutfi sampai keselak ya kan? Kalau sekarang ini nggak tabu lagi. Kalau dulu ya kan, kenapa hubungan-hubungan ini pada awet semuanya, langgeng sampai ke cucu gitu segala macem ya kan? Ini karena mereka ini dulu bener-bener tulus, saling menjaga gitu kan ya. Nah inilah ada segi baiknya juga gitu ya, ada segi baiknya juga. Tapi yang kayak pesugihan-pesugihannya itu tolong jangan ditiru pesan saya. Oke? Nah kita lanjut ceritanya. Singkat cerita ya kan, keesokan harinya ya kan, anak-anak ini kan mulai tanya, Pak itu tulang-tulang apa sih Pak? Nah anak-anak tanya, Panji pun nanya, iya Pak itu tulang-tulang apa Pak? Karena belum diberesin, masih hanya dipojokin. Nah saat itu juga Hasan ini ngomong sama istrinya, Dek, mending anak-anak ini tidur di tempat Mbak aja. Gampang kalau pas siang mau sekolah, ya wis pulang. Nanti kalau udah sore mereka disuruh ke tempat Mbaknya aja, biar aman. Ngerti? Iya mas, iya mas. Nah anak-anak ini nggak dikasih tahu apa itu tulang-tulang lah apa segala macam. Sisa tulang-tulang tadi ini dikubur sama Hasan. Dikubur di belakang rumah, ada perkebunan, dikubur di situ tulang-tulangnya. Nah, singkat cerita pada saat itu Hasan karena merasa
Di sana ini masih ada. Aku harus ke sana lagi. Singkat cerita, 3 hari kemudian, ya kan, Hasan kembali masuk hutan. Pada saat itu Hasan nyari mangsa. Dia mendapatkan seekor kera yang lumayan besar. Hasan membawa kera pulang ke rumah. Seperti biasa, ya kan. Ini sudah dipastikan anak-anak udah di tempat neneknya, ya kan, nenek dari Bu Narti, ya kan. Saat itu juga Hasan kembali lagi membaluri dengan minyak. Kera tersebut dibaluri dengan minyak, dimakan mentah-mentah. Kera itu masih hidup, dimakan sama Hasan. Ya kan, kera itu diinjak, ya kan, kepalanya diinjak, kera itu mulai dimakan sama Hasan. Mulutnya ini disumpal, dan yang pertama dimakan ini tangan, kaki, badan segala macam, benar-benar dengan rakus. Istrinya sampai ngeliatin, ya ampun mas, kok kamu kayak gitu mas, tega mas kamu. Udah diam kamu, ngerti? Ya mas, ya. Tugas kamu seperti biasa, ngerti? Paham? Pak Kardupa? Ya. Setelah itu tulang-tulang ini semua ikut dibakar. Dan kalau ada makhluk itu datang, udah nggak usah takut, tundukkan kepalamu, fokus kamu ya, sama membakar-bakar itu tadi, ngerti? Iya mas, iya mas. Pada malam harinya seperti biasa, Hasan ini datang lagi ke tempat Kunto. Akan tetapi, ternyata penjagaan yang biasanya hanya 2 orang, kini ada 8 orang jaga di situ. Hasan bingung, ini apa aku udah ketahuan? Apa mereka udah kehilangan? Atau bagaimana kok ini penjagaan diperketat? Dan semuanya, ya kan, ini mereka ini nggak pada tidur, nggak pada ngobrol, saling ngobrol, enggak. Mereka ini berdiri tegak. Wah, ngeri ini aku. Mundur lagi si Hasan. Aku cari yang lain, wis. Hasan berjalan terus-menerus. Nyari yang menurut Hasan ini lengah. Hasan pergi ke kampung sebelah. Ternyata Hasan menemukan sebuah rumah besar. Nah, ini dia. Hasan masuk. Hasan nyari di mana tempat perhiasan-perhiasan dan ditemukan sama Hasan. Karena ini rumah biasa tanpa penjagaan, walaupun ini orang kaya, sangat mudah untuk Hasan ini berlenggang kabur. Hasan pun pulang. Istrinya seperti biasa didatangi makhluk itu. Ketakutan istrinya. Nah, Hasan ini ketuk pintu, makhluk tinggi besar tadi yang di depan istrinya ini langsung juga hilang. Langsung menyatu dengan asap yang ada di tungku kemenyan itu tadi, dupa itu tadi. Hasan masuk, Hasan langsung menumpahkan, ini di hasilnya. Dapat dari mana lagi kamu masuk? Menang. Pasti bener gak? Tahu diam gak kamu? Iya mas. Jadi Narti ini sebenarnya berlawanan. Di hati Narti ini berlawanan. Ini kok gak beres suamiku? Akan tetapi Hasan dengan mudah seperti membalikan telapak tangan. Yang awalnya Hasan sudah tidak punya pekerjaan, yang dimana Hasan ini sudah dicemooh orang banyak sekali, diomongin sana sini. Dengan mudah Hasan langsung membeli barang-barang mewah. Rumah Hasan ini pun diperbaiki. Rumah Hasan tambah bagus. Anak-anak dibelikan mainan semuanya, yang dimana di kampung itu belum ada mainan. Anak-anak pulang senang sekali. Dan seperti biasa, Hasan ke Panji ini mengajarkan hal yang tidak baik. Ingat, pokoknya kamu harus merendahkan semua orang yang meledek kamu awal-awal. Ngerti kamu? Iya pak, iya pak. Panji seneng. Panji dapat anak buah banyak sekarang. Jadi semena-mena si Panji itu. Berjalannya waktu, Hasan tak ada puas-puasnya, tak ada henti-hentinya. Hasan berburu, ya kan. Setelah itu, dapatnya hewan-hewan buas yang ada di hutan, ia makan mentah-mentah seperti biasa, melakukan ritualnya. Dia kembali lagi mencuri. Terus-menerus seperti itu. Hasan langsung mutlak kembali kaya raya. Warga sekitar udah mulai pada ngomong, Hasan itu kerja apa ya? Kan udah nggak kerja di tempatnya Juragan Kunto. Kok sekarang Hasan kok jadi kayak gitu ya? Pada yang ngomongin banyak. Akan tetapi Hasan dengan kepala tegak, ya kan, lewat di depan warga-warga, melenggang dengan senang hati, ya kan. Mau orang ngomongin seperti apa terserah. Orang-orang ini pada ketakutan sama Hasan. Nah, untuk kampungnya Hasan, ya kan, Hasan melakukan pesugihan dengan cara seperti itu. Ini tidak ada yang geger. Cuma mereka ini masih menduga-duga Hasan itu kerja apa? Kerja sama siapa lagi? Kok cepet kaya? Nah, kalau kampung-kampung yang dimana Hasan sudah mencuri, mereka ini udah mulai geger. Tapi nggak ada yang kepikiran kalau Hasan itu mencuri di kampung lain. Gitu. Jarak kampung antara kampung nggak kayak sekarang berdekatan gitu, nggak. Kampung ini jauh. Hasan ini jalan kaki terus-menerus.
Cari kampung lagi, cari kampung terus menerus seperti itu. Jadi kalau siang ya kan, Hasan ini jalan-jalan, nyari target. Setelah dapat, ia tandai, oh nanti malam aku di sini berarti. Oh nanti malam aku di sini. Terus menerus seperti itu. Misi dalam ia merampok tak juga ada yang tahu. Nah, karena semakin tambah kaya, ya kan, semakin tambah kaya, warga, ya kan, yang awalnya saya tadi bilang ini biasa-biasa saja, warga ini mulai curiga. Curiganya apa? Bu Narti keluarnya, ini ketika pagi jemput Panji dan Ana, ya kan, putra-putri mereka, nanti sorenya ketika mereka sudah pulang sekolah, main segala macam, barulah sore hari Bu Narti kembali lagi mengantar Panji dan Ana, mengantar putra-putrinya, dititipkan lagi ke tempat neneknya. Ini yang membuat perhatian warga, ya kan? Perhatian warga ini jadi berpikir, ini kok aneh ya? Kenapa Panji dan Ana, anaknya Narti, ini kok dia ini selalu dititipkan ke tempat mbahnya kalau malam? Mereka ini tidurnya di tempat mbahnya. Ada apa ya? Iya Bu, ada apa ya Bu? Iya saya juga nggak ngerti. Ada apa ya? Ini warga mulai bergunjing. Ada apa ini? Nah, pada suatu ketika berjalannya waktu yang biasanya Hasan ini ya kan dari sore berangkat, ini cepat dapat, ini tumben, ini lama nih. Hasan dapatnya ini lama, kok nggak ada mangsa. Hasan cari terus menerus menyusuri hutan. Hasan mendapatkan seekor anjing hutan. Ia kejar. Nah, pada saat itu mungkin sudah mulai larut malam. Anjing hutan itu dikejar terus menerus. Dan gak lama kemudian anjing itu kembali dipanah. Cas. Anjing hutan pun kena. Dan dibawa pulang. Seperti biasa. Ya kan, dilumuri oleh ramuan yang dari dukun, ya kan, yang dari Mas Joko. Ya kan, ini dimakan mentah-mentah anjing hutan itu tadi. Istrinya ini sampai muntah berkali-kali melihat kejadian itu. Karena anjing itu masih kecil. Saat itu Hasan pun langsung, dia sudah ada target nih. Udah seperti biasa, apapun yang terjadi kamu tetap jaga. Iya mas, iya mas. Hasan pun keluar. Lagi Hasan nih, nyuri lagi. Aman. Ini udah pindah kampung lagi. Jadi setiap hari ya kan, ini kalau siang Hasan ini jalan-jalan kayak orang kaya biasa, jalan-jalan seperti biasa sambil ngecek kiri kanan. Oh ini kampung ini, rumah ini sepertinya seperti ini aman. Kalau lewat belakang berarti aman. Keluar lewat sini, lari aku lewat sana, aman. Hasan selalu seperti itu, menyusun strategi dengan rapi. Tambah kaya. Nah di sisi lain ya kan, ini Juragan Kunto ini mulai curiga. Ini Hasan kan udah aku pecat ya. Kenapa dia jadi kaya? Dia ikut juragan siapa lagi? Ah, sudahlah. Tapi anehnya, kabar Juragan Kunto kehilangan emas, kehilangan perhiasan, uang, ini nggak sampai ke telinga Hasan. Kayak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal Hasan ini masih menunggu. Ini aneh nih, Juragan Kunto kok nggak kehilangan atau apa? Padahal pasukan sudah ditambah, penjagaan sudah ketat. Ah, sudahlah. Yang penting aku sudah merampok dia. Akan tetapi ya kan, atas semua perbuatan Hasan, justru Narti ini sering nangis. Matanya sering sembab. Nah Hasan ini ngomong sama Narti, Dek, kalau kamu diperlihatkan kamu sedih seperti itu, terus warga akhirnya tahu, ini warga nanti curiga. Iya mas, tapi aku gimana lagi, aku nggak bisa apa-apa mas. Aku melihat kamu itu kok kayak kesetanan mas. Kamu udah ngerampok banyak banget loh mas. Nanti kalau ketahuan, terus nasib aku sama anak-anak gimana mas? Udah aman. Ini sudah dipastikan aman. Kamu jangan khawatir. Warga-warga sini nggak pada tahu karena aku ngerampoknya nggak di sini. Aku juga punya pikiran. Iya mas, tapi aku bener-bener takut mas. Aku takut mas. Udah, nurut. Kalau aku bilang jangan nangis, ya jangan nangis. Kalau kamu ini nggak pernah nuruti aku, tak ceraikan. Pak. Iya mas, Narti ini sebenarnya benar-benar berlawanan dengan Narti terus menerus. Bayangkan ya kan, ini Narti ini nggak pengen suaminya seperti itu. Pengennya suaminya ini berubah, jadi yang baik sama warga, biar tidak diomongin warga. Jadi walaupun semuanya bisa kebeli, semuanya bisa keturutan, Narti ini nggak tenang. Anak-anak ini nggak tahu kalau bapaknya seorang perampok.
Nah, seperti biasa, Panji juga semakin semena-mena di sekolahan. Tunduk semua sama Panji. Karena pesan dari bapaknya, remehkan teman-teman kamu yang merendahkan kamu. Terus-menerus seperti itu Panji. Bahkan ini gurunya datang, ya kan. Ini Bu Narti ini minta maaf ke gurunya. Untung ketemunya sama Bu Narti. Nah, saat itu juga, ya kan, pada malam harinya Bu Narti pun ngomong sama Pak Hasan. Hasan ngomong, sekolahan itu bisa saya beli loh. Udah kamu nggak usah nurutin, tinggal iyain aja. Apa kata guru? Guru Panji, biarin ngomong seperti apa, terserah. Aku pengen mengangkat derajat keluarga kita. Ngerti? Anakku, biar dihormati banyak orang. Tunduk semua sama Panji. Terserah kalau si anak. Biasa kalau anak wedok itu nurutnya ya sama kamu. Kalau anakku susah ngomonginnya. Tapi kalau Panji, apapun yang terjadi harus ngikutin jejak bapaknya. Wah, parah banget memang di sini Hasan. Mendidik anaknya ini parah. Singkat cerita, ini berlangsung selama 2 tahun. Walaupun kampung-kampung lain udah pada geger, tapi jaraknya ke kampungnya si Hasan ini jauh. Memang jauh, jadi hanya kampung-kampung lain yang geger. Kerampokan. Tapi Hasan tenang-tenang saja di kampung, baik-baik saja. 2 tahun berjalan mulus. Seperti biasa Hasan ini tetap berburu, ya kan? Nanti malamnya beraksi. Seperti itu terus-menerus. Singkat cerita, yang awalnya Hasan tenang-tenang saja, pada suatu siang Hasan lewat, ya kan? Hasan negur sama orang-orang di situ. Pak. Oh, ya Mas Hasan. Ya Pak Hasan. Hasan ini sebenarnya mendengar. Mereka ini lagi ngomongin soal perampokan. Jadi ada beberapa warga yang tahu kampung sebelah ini udah mulai ada yang kehilangan, kemalingan. Ini cerita. Jadi di warganya Hasan ini pada cerita, kampung sebelah, ya, kampung yang sana, ini katanya musim rampok loh. Kita harus jaga kampung kita, hati-hati segala macam. Hasan denger. Makanya Hasan saat itu, ya kan, ini nyapa. Setelah nyapa Hasan pun sedikit kepikiran. Aduh, warga sini mulai tahu. Begitu juga dengan warga di tempat Hasan. Ini ada yang ngomongin Hasan, udah mulai nih. Hasan ini kerja apa ya? Semenjak dipecat kan dia ini nganggur. Kok semakin kaya? Kerjaannya cuma jalan-jalan aja. Aneh, istrinya juga jarang keluar. Bapak-bapak pada ngobrolin itu, pada ngomongin itu. Nah, disinilah Hasan akhirnya dia berhenti beraksi untuk sementara. Bu, sepertinya Bapak akhir-akhir ini kayaknya berhenti dulu, Bu. Kok tumben, Pak? Ibu senang dengernya, Pak. Sementara. Ngerti? Enggak selamanya. Kirain ibu, bapak ini mau selamanya, Pak. Berhenti. Menang. Dah, diam. Aku mau makan. Diambilin makan segala macam. Karena apa? Di sini Hasan itu udah berpikir, ini kalau aku terusin, ini bahaya nih. Nanti bisa merebak akhirnya sampai kampung ini. Singkat cerita, kurang lebih 2-3 bulan Hasan ini berhenti beraksi sembari menunggu kabar perampokan-perampokan mereda. Karena apa? Masih banyak tabungan, masih banyak perhiasan. Santai. Ini masih bisa, ini untuk berapa tahun ini masih bisa. 3 bulan sudah Hasan mulai gelisah. Dan Hasan ini masih bingung. Kampung mana lagi nih? Kampung mana lagi yang harus aku datangi? Pagi-pagi hari, ya kan, Hasan kembali lagi jalan-jalan lewat perkebunan. Banyak orang yang melihat Hasan berburu. Para petani, ya kan, ini sudah mulai lihat Hasan sering berburu bawa panahan, gitu kan, bawa panahan sore-sore, gitu kan ya. Nah, ketika petani-petani itu tanya, Mas Hasan mau kemana ya? Biasa buru. Ya, aku seneng kok, seneng berburu. Jadi petani juga nggak curiga. Oh, yang paling berburu kok. Mereka ini nggak kepikiran kalau Hasan ini lelakon-lelakon ilmu. Hasan mulai santai aja udah. Hasan mulai santai, ya kan. Hasan nyari tahu. Ini melewati hutan yang sangat lebat sekali. Sampai nyebrang-nyebrang sungai, apa segala macam. Nah, dapatlah satu informasi. Ada sungai panjang, Hasan melewati sungai itu, berhasil menyeberang. Hasan ini mendengar ada seorang janda kaya, ya kan, ditinggal mati suaminya. Kabar-kabar orang. Jadi Hasan ini kayak berteman dengan orang-orang di situ. Bilangnya mau berburu atau apa segala macam, ya kan. Tanya-tanya. Akhirnya Hasan ini mendengar kabar. Jadi ada seorang janda ditinggal mati suaminya. Kaya lagi. Hasan merasa udah aman, aku udah nyebrang sungai kok. Ini nggak bakalan ini sampai ke kampung, ini udah jauh banget. Udah jauh banget. Nah, pada saat itu Hasan sudah menemukan rumahnya. Oh,
Ini tembusnya kayak gini, ini kalau lari ini langsung sawah, setelah sawah ini ada perkebunan, perkebunan langsung sungai. Aman. Sudah dipastikan aku aman. Mereka tidak berani melewati perkebunan yang lebat itu, hutan itu. Ketika saya ketahuan atau apa, nggak bakalan. Udah nggak bakalan. Hasan memastikan itu. Berapa hari kemudian Hasan kembali berburu. Cari nih ya kan, malam-malam Hasan nyari. Berburu lagi dan melihat ada seekor babi hutan yang gemuk sekali. Babi ini terlihat beringas. Nah pada saat itu Hasan mengarahkan panahnya. Babi hutan itu langsung tergeletak. Dibawa pulang sama Hasan. Hasan sampai gak kuat. Yang dibikinin pakai bambu-bambu untuk membawa babi itu. Ditarik karena benar-benar berat. Nah setelah sampai rumah seperti biasa. Istrinya ini bingung. Mas, kamu berarti nanti malam? Yo. Sudah lama aku libur. Ngerti? Perekonomian kita harus kembali naik. Mas, warga-warga ini kayaknya udah mulai curiga mas tentang soal perampokan-perampokan. Makanya, kamunya jangan pasang tampang sedih. Ini kalau kamu pasang tampang sedih terus anak-anak jadi tahu. Nanti warga-warga akhirnya jadi penasaran. Siapa tahu nanya ke Panji, siapa tahu nanya ke Ana. Nanti kalau ketahuan gimana? Udah makanya nurut. Malam ini aku beraksi lagi. Aku padahal udah seneng mas, kamu itu udah mulai berhenti. Udah. Diam, kamu tugasnya sama. Saat itu juga ya kan, Hasan kembali makan mentah-mentah. Babi hutan itu. Jeroan-jeroannya ini dimakan dengan rakus sama Hasan. Ambilin garam. Udah dicocol pakai garam. Jadi kayak makan biasa udah darahnya ia sedot. Darahnya ia minum. Rakus sekali. Paruh udah dimakan segala macam ya kan. Ini akhirnya dia bilang seperti biasa tulang-tulang segala macam nanti dibakar. Nah singkat cerita pada malam harinya nih ya kan jam 12 malam Hasan mulai beraksi. Hasan mulai ritual segala macam, udah makan itu segala macam. Istrinya disuruh menyalakan dupa, menyalakan tunggu kemenyan, dinyalain lah. Tulang-tulang sudah disiapkan. Seperti biasa putaran ritualnya seperti itu. Nah Hasan pun akhirnya keluar setelah dia ritual. Dia keluar berlenggang, dang. Gak ada orang yang lihat udah. Dia masuk kembali ke hutan. Dia jalan panjang sekali ya kan, udah jalan jauh, barulah ia nyebrang sungai. Ia melawan arus yang sangat deras sekali. Santai dengan santai, karena Hasan ini bener-bener dia pemberani. Apalagi sudah kerasukan. Nah, singkat cerita, sampailah di kampung tersebut. Pada saat itu ya kan, Hasan ini langsung ke tempat rumah si janda itu. Rumahnya ini besar. Ini belakang-belakangnya ini ada pendopo-pendoponya. Nah Hasan karena udah tahu nih, aku lewatnya yang samping nih. Barangkali di pendopo-pendopo itu ada orang atau apa segala macam. Aku lewat samping nih. Karena nggak terdengar suara apa-apa, ya kan? Hasan memastikan sudah sepi, ya kan? Hasan pun langsung masuk dengan mudah sekali. Pintu yang sudah terkunci, lewat pintu samping ini Hasan bisa membongkar pintu itu dengan mudah tanpa mengeluarkan bebunyian dari suara kayu itu. Pintu aman, Hasan masuk, dang. Wah, rumah ini kaya. Hasan langsung nyari-nyari tempat nih. Di mana? Kamar pertama dibuka tidak ada. Kamar kedua tidak ada. Dah, kamar ketiga. Nah si janda ini sedang tidur dan Hasan melihat ada lemari ya kan, lemarinya ini ada kacanya, terlihat di situ perhiasan banyak sekali. Wah, Hasan ini langsung ngambil perhiasan itu. Di sisi lain nih, istrinya ini tumben-tumbennya saat istrinya jaga tunggu kemenyan itu sambil ia membakar, tiba-tiba ini makhluk besar itu ini dia menggeleng-gelengkan kepala. Kayak merasa, ya kan, aroma asap itu tidak seperti biasanya. Kayak dia ini tidak suka. Makhluk itu kayak tidak suka. Nah istrinya ini semakin ketakutan. Narti ini semakin ketakutan. Ini mau membakar ini sampai memejamkan mata. Ini tak lama kemudian, ya kan, tungku yang terbuat dari tanah liat, tungku kemenyan itu tiba-tiba retak. Retak. Tiba-tiba retak. Kok tunggu retak? Makhluk yang tubuhnya penuh koreng berhadapan dengan istrinya. Dia ini tidak suka. Dia menatap Narti dengan tajam. Dia seperti tidak suka. Narti ketakutan, justru Narti ini malah menjauh. Nah kita balik lagi nih di tempat Hasan. Ternyata saat itu ya kan, ini si janda ini tahu teriak-teriak, ada siluman babi, ada siluman babi, ada siluman babi, ada siluman. Saat itu juga ya kan, ternyata warga ini ada yang mendengar.
Nah, mereka ini mendengar si janda itu teriak-teriak ya kan. Ini langsung lari. Di mana, sebelah mana, sebelah mana? Ternyata ada beberapa warga yang tahu tentang hal mistis seperti itu. Mereka mengambil panah langsung mencari di mana babi itu. Cegat sebelah sana, kamu sebelah sana, kamu sebelah sana. Dikepung. Wah, Hasan kebingungan. Hasan sudah berubah menjadi babi. Hasan ini lari terus-menerus masuk ke dalam hutan. Wah, aku tahu nih. Mereka ini ada yang tahu ternyata. Hasan panik. Saat itu ya kan ternyata ada salah satu warga ya kan yang mungkin tahu seperti itu. Dia langsung memanah. Lari-larinya ini tahu nih. Ini pasti kesini nih. Ini pasti kesini. Arahnya ke sini. Nah, saat itu juga dilepaskanlah beberapa busur panah dari beberapa warga. Serang. Saat itu Hasan yang lari ya kan. Dia yang menyerupai babi. Ini terkena busur panah di kakinya. Wah. Tergulinglah Hasan. Setelah terguling, Hasan ini kebingungan. Hanya jalan satu-satunya adalah lompat ke sungai. Sudah terpojokan. Orang-orang sudah membawa obor ya kan. Ini lagi nyari. Hasan langsung lompat ke sungai. Padahal aliran deras. Sedangkan Hasan ini terkena panah. Nah, pada saat itu ya kan, di sisi lain ya kan, di sisi lain istrinya ini ketakutan. Ketakutannya apa? Dia ini melihat tungku itu semakin retaknya ini semakin besar. Nah, nggak tahu ini makhluk yang tinggi besar yang seperti buto kalau di tempat saya, kayak genderuwo gitu kan ya, penuh dengan koreng. Tiba-tiba dia ini kayak ngamuk dan memecahkan tungku itu dengan memukul keras tungku itu. Wah, wah. Saat itu juga ya kan, ini asap mengepul, tungku berserakan, makhluk itu pun hilang. Tunggu berserakan. Nah, pada saat itu tunggu berserakan tepat sekali, ya kan? Ini Hasan ketok-ketok pintu. Ini sudah menjelang subuh ternyata. Dek, bukain dek, bukain. Duk. Si Narti ini langsung bukain. Mas, kamu kenapa? Ternyata Hasan sudah sempat mencabut busur panah yang menancap di kakinya. Akan tetapi lukanya ini ya kan, ini bener-bener parah. Aku hampir ketahuan. Nah kan Mas, sama. Di sini juga seperti ini Mas. Kamu lihat sendiri. Kenapa seperti ini? Aku juga nggak ngerti Mas. Tiba-tiba tungku retak dan makhluk buas itu ini langsung memecahkannya Mas. Aku takut Mas, Udah tutup deh. Nah, Hasan ini penuh dengan darah. Baju basah kuyup. Hasan pun langsung dibawa ke kamar. Luka terus mengalir, darahnya ini terus mengalir. Ini tak bisa berhenti, dihentikan ini susah. Sudah dikompres air hangat segala macam ya kan. Udah ditutup pakai lap segala macam. Ini tetap deras terus mengucur. Hasan meringgi kesakitan. Panas. Cuma Hasan tidak berani teriak. Takutnya tetangga-tetangga tahu ada apa ini di rumah Hasan. Jadi mulut Hasan ini mengambil kain untuk menyumpal mulutnya sendiri sambil menggigit. Sakit sekali, merengek kesakitan. Nah, singkat cerita, 2 hari sudah Hasan menahan sakit itu. Mas, apa pergi ke mantri apa gimana Mas? Ini kok seperti ini? Jangan nanti warga tahu kalau aku ini sakit. Jangan, mending panggilkan saja, suruh ke sini. Hasan meminta manggilnya ini malam-malam agar warga nggak ngerti. Mantri datang, ini memberikan obat. Mantri pun kaget. Mantri bilang, ini penangannya nggak semudah ini Pak. Ini harus dibawa ke rumah sakit. Udah diobatin aja sebisa kamu. Udah. Nah, dikasih obat ya kan, bukannya mereda, malah membengkak. Dan koreng itu semakin membesar. Kaki membengkak, koreng semakin membesar. Dan baunya sudah mulai membusuk. Aku kenapa ini kok seperti ini? Ini gara-gara aku ketahuan di kampung itu. Sialan. Disinilah jatuhnya Hasan. Anak-anak ketika melihat juga, Bapak kenapa? Bapakmu jatuh waktu berburu nak. Bapakmu kan suka berburu ya. Ini bapakmu jatuh. Bapak kok bisa kayak gitu? Hasan semakin parah, mau ke rumah sakit takutnya kan tetangga nanti tahu. Hasan kenapa tiba-tiba seperti itu? Hasan nggak mau, udah pokoknya di sini aja. Tolong rawat aku Bu, tolong rawat aku. Tapi setiap diberi obat ya kan, diberi obat dari Pak Mantri segala macam, ini justru malah luka semakin membengkak. Akhirnya diberhentikan pengobatan itu. Kaki Hasan yang sebelah kanan yang terkena busur panah itu membengkak, mengoreng segala macam, ini sudah tidak bisa digerakkan. Hasan tidak doyan makan, udah nggak bisa nelen makan.
Bu, Bapak kok seperti ini ya? Bapak kok seperti ini? Udah mulai parah. Singkat cerita, hampir sebulan. Dan rumah sakit pun nggak kayak sekarang. Rumah sakit adanya di kota. Sangat jauh. Dan kalaupun perjalanan ada warga yang melihat atau apa, pasti timbul pertanyaan. Terus-menerus Hasan menahan kesakitan. Singkat cerita, ini berjalannya waktu udah 1 bulan. Hasan menahan itu semua dan semakin parahnya ini merambat ke atas. Ini sudah sampai ke perut. Luka itu mengorengnya ini sampai ke perut. Dari kaki kanan ya kan, ini naik ke atas, mengeluarkan nanah dan membusuk. Hasan sudah tidak bisa apa-apa. Hanya bisa ngomong, itu pun sepatah-sepatah ngomongnya. Singkat cerita ya kan, ini Hasan menahan sakit yang luar biasa. Istrinya ini hanya menangis. Kondisi keuangan nggak tahu kenapa tiba-tiba sangat cepat. Habisnya ini sangat cepat. Lagi-lagi perhiasan dijual ya kan, untuk apa. Sangat cepat, hilangnya ini sangat cepat. Aneh. Sangat cepat tiba-tiba. Loh, kok uang udah mulai menipis, Dan ketika ya kan, ini istrinya udah memikirkan ini udah nggak bisa apa-apa nih. Aku juga udah bingung nih, harus gimana nanganinnya. Tanpa sepengetahuan suaminya, ya kan, Narti langsung menuju, minta tolong, cerita sama ibunya Narti. Ibunya Narti kaget. Berarti suamimu itu iya bu, iya bener. Suamiku ngelakuin kayak gitu bu, lelakon kayak gitu. Ya ampun, ibu pikir dia bekerja keras di luar entah di mana nak. Iya bu, ini gimana? Akhirnya ibunya ini nyariin kiai di kampungnya. Datanglah kiai sama ibunya juga datang ke situ. Nah setelah kiai ke situ ya kan, warga-warga kan jadi mikir, ada apa kiai datang ke situ? Siang-siang lagi. Warga-warga ini pada gosip kan, kok ada Pak Yai? Kok ada mertuanya Hasan? Ibunya Narti, ada apa ini? Nah Hasan kaget saat dia udah nggak berdaya. Hasan ini sempat kaget. Kalian mau apa? Narti, maafin aku Narti. Bu, maafin saya bu, maafin saya. Sambil mengerang menahan sakit. Maafin saya semuanya. Ini ulah saya. Akhirnya Hasan pun menceritakan dengan terbata-bata. Hasan menceritakan ini kenapa kok bisa Hasan ketahuan. Ini kenapa, awalnya seperti apa, ceritanya baru dimulai. Flashback ceritanya dimulai di sini. Kenapa Hasan bisa seperti itu? Ternyata, ya kan? Ini saat Hasan masuk ke rumah janda itu, ya. Hasan masuk ke rumah janda itu, Hasan ini melihat perhiasan yang benar-benar banyak, ya kan? Hasan menunda untuk mengambil. Dia sudah ngambil, ya kan? Tapi dia taruh lagi. Dia taruh lagi melihat kecantikan janda itu. Kemolekan janda itu ya kan, dengan tidur hanya mengenakan kemben, kain yang dililitkan ke badan. Hasan ini nafsunya membara. Ia menunda untuk ngambil, justru malah menyetubui perempuan tersebut dengan mematikan lampu-lampu minyak itu tadi ya kan. Hasan menyetubui. Nah perempuan ini kebingungan. Ini siapa yang nyetubui aku? Aku nggak ngelihat apa-apa. Gelap. Tapi kok banyak bulu. Kok badannya ini kayak hewan dan mendengkur terus. Kok seperti babi. Jadi ini meraba-raba saja. Dan ternyata pada saat itu ya kan, ini setelah Hasan ya kan menyetubui si janda itu ya kan, janda itu sempat teriak, "Tolong, ada babi. Wah, Hasan ketakutan. Dia membawa hanya sebagian saja perhiasan dibawa. Hasan ini lari. Perempuan tersebut dalam kondisi kesakitan. Dia masih teriak-teriak. Dengan kembali mengenakan kain itu sekena-kenanya, dia teriak-teriak. Dan ternyata, yang seperti awal saya bilang di part 1, kalian bisa nonton di part 1-nya. Ini lebih seru di part 1-nya. Dan nanti disambung di part 2. Ternyata rumah itu ya kan, rumah si janda ini anaknya seorang dukun. Belakang rumah si janda itu ada pendopo-pendopo yang saya bilang tadi. Disitulah tempat ngumpulnya para dukun. Orang-orang pinter pada ngumpul di situ. Nah ketika teriak-teriak ya kan, ini menimbulkan suara. Para dukun-dukun itu tadi akhirnya mendengar akhirnya mereka semua, ini ada beberapa dukun ya kan, yang sedang ritual di situ. Dia tergugah ya kan, ini ada apa? Oh anaknya diperkosa. Nah anaknya teriak-teriak kan, ini si janda ini teriak-teriak, "Babi pak, ada babi."
saat itu juga karena memang banyak dukun di situ ngumpul, markasnya dukun, ini dengan gampang melihat, oh ini sasarannya di sini, larinya ke sini, kepung sana, kepung sini, dengan menggunakan busur panah yang memang sudah dibacakan mantra. Busur panah ini terbuat dari besi kuningan, ya kan? Ini dilepaskan, das. Saat itu besi malah mengejar Hasan, walaupun, ya kan, Hasan ini lari kemanapun besi itu terus mengejar. Makanya yang terkena adalah kakinya Hasan. Untung tidak tubuh. Mungkin kalau bagian tubuh Hasan sudah otomatis di situ udah terkena, ya kan? Udah ketangkep. Nah, saat itu juga Hasan kesakitan, ya kan, masuk ke dalam sungai, ya kan. Dia sempat mencabut, itu pun langsung berdarah. Wah, darah mengucur deras. Hasan sempat mengambil kuningan itu dan di tangan Hasan pun merasakan panasnya luar biasa. Ini dukun ketemu dukun ternyata. Hasan pun langsung kembali masuk ke hutan dengan dia jalan ini sudah benar-benar kesakitan. Kesakitan terus sampailah di rumah. Nah, itulah flashbacknya. Kenapa Hasan bisa tidak sembuh? Ternyata Hasan salah masuk. Di situ adalah sarangnya para dukun. Hasan menceritakan seperti itu, Pak Yai. Seperti itu kesalahan saya. Dan maafkan saya semuanya. Saya tahu, saya tidak lama lagi. Saya pasti akan mati karena luka ini sudah begitu parah. Pak Yai pun sambil wirid mendengarkan kesaksian Hasan. Pak Yai ngomong sama istri dan anak-anaknya. Begitu juga dengan mertuanya. Tinggal kalian mengikhlaskan. Barang juga semua sudah habis kan? Itu hilang dengan sendirinya. Itu begitu cepat. Ini sudah tidak bisa ditolong lagi. Ini perbuatan kamu, San. Dan gak lama kemudian, Hasan pun mengembuskan nafas terakhir. Hasan meninggal ini dengan lidah, ya kan? Lidah keluar menjulur. Matanya terbelalak. Hasan mati. Karena udah parah, luka koreng sudah mulai naik ke badan. Udah mulai naik ke perut, parah. Semua nangis. Gegerlah akhirnya kampung. Geger kampung di situ akhirnya berita menyebar. Kalau ternyata Hasan melakoni pesugihan. Nah, karena saking malunya, warga ini ngomongin Narti, wah pantas pesugihan, wah pantas. Nah, saat itu juga Narti menjual rumah dengan murah. Dan dia tinggal di tempat kampung ibunya dengan anak-anaknya. Anak-anaknya juga malu. Panji juga minta pindah sekolah. Karena apa? Semua teman-teman Panji mulai menjauh. Semua teman-teman Panji yang anak buahnya Panji ini pada menjauh, ketakutan. Wah, nanti jangan-jangan kita celaka. Dan Panji udah mulai dijauhin teman. Akhirnya, ya kan, ini mereka ini tinggal di tempat ibunya dan tidak punya apa-apa. Padahal Narti di sini ini tidak pengen, ya kan, suaminya ini seperti itu. Ternyata suaminya lelakon ilmu itu. Nah, berjalannya waktu mereka pun hidup semakin parah, semakin miskin kondisinya Narti dan anak-anaknya. Nah, untuk bagian, ya kan, di keluarganya Kunto ini tidak diceritakan. Ternyata ibunya ini masih hidup seperti mayat hidup, ya kan. Ternyata dulu-dulunya Durno, ya kan, Juragan Durno juga melakukan pesugihan. Ternyata yang ditumbalkan adalah istrinya Durno dan orang-orang mengira sudah meninggal gitu, tapi ternyata dia seperti mayat hidup ini ada di dalam rumahnya Kunto, tapi di bagian ini tidak diceritakan. Ya kan, hanya dikirimkan kejadian-kejadian yang ada di keluarganya si Hasan. Gitu ya. Nah, itulah akhir dari seorang Hasan yang dimana dia rakus. Dia rakus, ya kan, dia kekurangan, dia dipecat segala macam. Setelah itu, ya kan, dia menjalani pesugihan. Dia menjalani pesugihan dengan seperti itu, dengan cara memakan hewan buas, menjalani ritual segala macam, ya kan? Dan pada akhirnya dia salah tempat. Yang ia curi ini ternyata markasnya para dukun. Nah, itu tadi ceritanya, kan? Dan saya mengucapkan terima kasih buat pengirim cerita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita gitu kan ya. Karena di bagian-bagian ketikan-ketikan terakhir saya sedikit bingung gitu kan. Sedikit bingung, terus saya tanya ke tim, ya kan, ini bagaimana nih? Oh ya, ini mungkin seperti ini. Nah, mohon maaf nih kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita gitu. Nah, buat teman-teman di rumah yang punya pengalaman misteri, ya kan, Mas, saya punya cerita nih Mas, dulu kakek saya atau apa segala macam, monggo silakan. Atau kalian mengalami sendiri gitu kan ya. Lebih seru kalau ketika kalian mengalami sendiri, saya bisa telepon kalian seperti apa gitu kan ya, biar saya mudeng paham horornya seperti apa. Caranya biar saya mudah untuk menghafal, dikirimnya seperti ini. Ini dikasih nama dan nama kota pertama, ya kan, diketik per paragraf gitu atau per kalimat.
titik komanya jelas gitu. Ini konfliknya seperti apa, horornya seperti apa, gitu kan ya. Hantunya seperti apa, penampakannya seperti apa, konfliknya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa. Itu jelas gitu. Nanti ketika kita sudah memastikan oh ya cerita ini akan dibawakan, baru kita telepon gitu. Baru kita telepon untuk kembali mendengarkan cerita yang sudah kalian tulis gitu. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo ya. @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 0858 704 33336. Tiganya 4 kali. Saya ulang 0858 704 33336. Tiganya 4 kali. Oke? Nah, seperti biasa dikasih nama dan nama kota kalian ya, agar tidak ketumpuk dengan WhatsApp lain. Karena apa? Ini semakin hari semakin banyak yang masuk bergabung di WhatsApp gitu. Itu nomor saya pribadi gitu. Kalian bisa langsung hubungi nomor itu, yang langsung, "Mas, ini Mas, nama saya ini, kota saya ini," gitu. Biar saya langsung save. Karena apa? Dengan begitu nanti akan saya masukkan ke dalam grup. Ketika ada tayangan terbaru dari Rao, Rian Agus Widodo atau Yoska Official, ini kalian mendapatkan tayangan yang terbarunya langsung gitu. Langsung gitu, tidak menunggu dari misalkan dari YouTube-nya gitu. Kadang kan YouTube ini telat nih ngasih informasinya ya. Ngasih infonya ini telat, ini dari saya ini langsung bisa kalian langsung nonton gitu ya. Oke. Nah, pesan saya ya kan, apapun yang terjadi dalam kondisi apapun ya kan, kita sejatuh-jatuhnya, kita serendah-rendahnya, jangan sampai kita melakukan pesugihan. Karena apa? Efeknya sekali lagi ya kan, nggak cuma dari si pelaku, akan tetapi bisa ke keturunan-turunan selanjutnya gitu loh. Keturunan-keturunan selanjutnya ini bisa merasakan dampaknya gitu. Merasakan dampaknya, bisa kena yang musibah atau apa segala macam. Nah, tolong hindari yang namanya pesugihan. Karena seringkali, "Mas, itu yang cerita itu pesugihannya di mana, Mas?" Tanya seperti itu. Nah, kalau bisa jangan, beneran jangan sampai. Karena semua pengirim cerita yang dia ini mungkin pernah mengalami atau seperti itu, ini mau wanti-wanti saya juga, ngasih tahu Mas ke yang lain, Mas, jangan melakukan pesugihan. Gitu. Nah, ini saya juga menyampaikan gitu ya. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Ya kan? Sehat selalu. Amin. Panjang umur, rezeki mengalir. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif